Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Gubernur Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita bersyukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada saat kita memperingati 106 tahun Muhammadiyah. Rasa syukur juga kita sampaikan dengan tadi ada pernyataan bahwa Muhammadiyah merupakan satu dari 4 pilar Yogyakarta. Tentu saja itu pasti dan tentu saja ada sesuatu yang datang dari Muhammadiyah. Saya ingin menyampaikan juga mengapa saya ada di sini. Disebut-sebut tadi dari Aisyah. Jadi pernah menjadi pimpinan Aisyah. Bagaimana rasanya menjadi pimpinan Aisyah? Pertama, dalam hal ini perlu kita ingat bersama bahwa Aisyah itu bukan orang lain dari Muhammadiyah. Aisyah itu adalah juga Muhammadiyah. Jadi sering kalau dipisahkan Muhammadiyah sendiri, Aisyah sendiri, sakit rasanya Aisyah itu. Sakitnya tak di sini, tak di mana sakitnya. Nah, jadi kita mesti berpikir bahwa Aisyah itu adalah perempuannya Muhammadiyah. Mengapa berbicara tentang perempuan Muhammadiyah? Karena tadi kita belum mendengarkan dari pembicaraan terdahulu, termasuk pemandunya belum menyebut perempuan Muhammadiyah. Padahal di era sekarang ini orang sadar bahwa untuk pembangunan masyarakat yang sangat penting adalah maksimal partisipasi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, selama ini ada diskusi banyak bagaimanakah perempuan itu. Nah, untuk itu kita ada kesimpulan sulitlah sekarang ini bicara tentang perempuan. Maka kalau dengar begitu, kita selalu ingat lahirnya Muhammadiyah tahun 1912. Indonesia pada waktu itu, Jawa pada waktu itu masih gelap untuk memberikan partisipasi perempuan. Tapi bagaimanakah kita bersyukur bahwa Kiai Ahmad Dahlan pada waktu itu sudah berpikir, tidak hanya berpikir, bergerak, kemudian aktif. Semua orang dekat, orang jauh digerakkan dengan ayat yang menyebutkan bahwa bermasyarakat membawakan Islam berkemajuan, rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan. Apa datanya? Datanya adalah orang-orang yang akan diberi kesempatan sekolah, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Maka kalau Aisyah dikatakan lahir tahun 1917, hakikatnya embrionya, ibu-ibu sekalian silahkan cermati, perlu dicatat bahwa embrio Aisyah, embrio peran perempuan di dalam Muhammadiyah itu sudah sejak tahun 1912 berkembang 1914 dan seterusnya. Itulah sebabnya satu hal yang perlu dipikirkan, mungkin dengan demikian menjadi salah satu pilar menjadi lebih kokoh lagi yang dalam di Yogyakarta ini. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa saya mengamati selaku pimpinan Aisyah. Saya masuk di pimpinan pusat Aisyah pertama kali tahun 1968 sebagai bendahara, kemudian sampai berakhir tahun 19 periode yang baru lalu. Nah, apa yang saya alami bahwa kerja di Aisyah, baik sebagai anggota
mau sebagai pelaksana amal usaha, sebagai pimpinan, seperti tadi disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu, kenikmatan yang luar biasa. Mengapa kenikmatan yang luar biasa? Hakikatnya ada dalam diri kita, sesuatu yang kita harapkan. Saya ingat hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kita semua di Muhammadiyah itu, baik laki maupun perempuan, sehingga para pelajarnya menghasilkan juara nasional, internasional, pokoknya juara-juara begitulah gitu. Itu bersumber, itu pemudanya. Belum nanti kita lihat yang organisasi-organisasi ortum-ortum dalam Muhammadiyah. Dalam hal ini saya ingat juga perjalanan Muhammadiyah yang dulu seperti itu, kemudian seperti ini, terutama yang dialami oleh Aisyah. Itu ada perkembangan yang luar biasa. Bukannya surut, tapi makin lama makin besar. Barangkali juga informasi barangkali yang belum sampai kepada semua keluarga Muhammadiyah, yaitu bahwa Aisyah mendapat kepercayaan tidak hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Apa itu? Bisa dibaca pada sejarah Aisyah dan seterusnya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, pada saat bermilad Muhammadiyah, pasti kita ingat Muhammadiyah itu apa. Kemudian pada malam hari ini ada silaturahim lah seperti ini, resepsi lah seperti ini. Kita semua datang di sini, berduyun-duyun datang di sini. Pasti dan pasti ada sentimen rasa Muhammadiyah. Tanpa itu kita akan datang di sini. Nah, sekarang siapakah Muhammadiyah itu? Tadi sudah diutarakan sebagai pimpinan seperti itu. Saya ingin menyampaikan bahwa ada pengalaman saya, bahwa saya pernah menyampaikan di forum lain, sekolah, rumah sakit, semuanya itu akan banyak sekali. Pertanyaan floor di New York yaitu, mengapa kok Muhammadiyah bisa punya, ibu dan bapak sekalian, bisa punya amal usaha yang sekian banyaknya itu? Kalau begitu, kalau begitu, ya semuanya dengar ini. Kalau begitu, kamu organisasi kamu kaya ya? Ibu dan bapak sekalian silahkan jawab. Apakah kita kaya? Saya kaya ya? Oke, kekayaan yang mana? Kemudian saya jawab seperti tadi yang oleh Pak Din, kita itu cerdas, pinter cari dana. Gitu. Kemudian ada yang ngacung. Oh tidak. Sebab Anda itu satu kuncinya, yaitu bekerja li'i'la'i kalimatillah. Itu kuncinya. Jadi saya betul-betul menyadari, dan itu saya kira kita perlu menyadari bersama, bahwa sekarang Muhammadiyah begitu besar. Karena satu, mereka saya kira kita semua, saya kira akan memahami betul ad-dunya mazra'atul akhirah. Semua yang kita lakukan ini demi untuk kehidupan yang akan datang. Maka dengan keras kami mengatakan demikian. Inilah prestasi, sehingga semua orang itu akan tahu siapakah Muhammadiyah. Ada dokumen resmi yang saya taruh di PBB, di perpustakaan di PBB, yaitu pada waktu itu saya kemukakan ada membawa beberapa data dari Muhammadiyah. Oke, demikianlah ini. Baik. Jadi saya kira itu cukup untuk bisa memberikan peringatan pada kita semua. Inilah Muhammadiyah, mengapa kita beramal, mengapa kita bangga. Jadi saya bangga menjadi anggota Muhammadiyah, saya bangga menjadi pemimpin Muhammadiyah, saya bangga menjadi pelaksana amal usaha Muhammadiyah. Semoga Allah akan selalu melindungi kita, memberikan bimbingan kepada kita, memperkuat iman kita, dan menambah semangat kita berMuhammadiyah. Selamat Muhammadiyah berusia 106. Sekarang ini dah insya Allah terus beratus-ratus, beribu-ribu tahun insya Allah. Semoga dengan demikian insya Allah nanti Indonesia Raya yang sekarang kita prihatinkan dengan Muhammadiyah yang programnya Islam rahmatan lil alamin, Islam yang berkemajuan, yang diantaranya tadi kita lihat apa semacam
orkestra dengan perempuan yang begitu rupa. Ini satu kemajuan yang sangat besar. Ini menampilkan Muhammadiyah yang berkemajuan. Ini saja, marilah kita syukuri bersama. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.